tetapi kemudian Tuhan kembalikan. Ini dicatat loh di dalam kitab suci. Tuhan mengembalikan itu semua 2 kali lipat dari sebelumnya. Double atau digandakan. Halo, berjumpa kembali dengan saya. Teknis penerapan moksa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu salah satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu audiens dan juga ada audiens lainnya yang pada intinya menghendaki bagaimana penerapan moksa di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan merespon pertanyaan audiens tersebut. Tetapi untuk merespon dan menjelaskan hal tersebut, saya akan memulai dengan menjelaskan tahapan-tahapan perjalanan spiritual seseorang, supaya kita dapat memahami dan dapat memetakan di mana tahap kita sebenarnya sedang berada. Saya akan menjelaskan lebih terperinci dan dengan durasi yang seminimal mungkin. So, jangan kemana-mana, tetap di sini menyimak video ini sampai akhir. Karena di bagian akhir, saya akan menyampaikan sesuatu yang amazing. Ketika seseorang berhasil melalui tahapan-tahapan perjalanan spiritual yang hendak saya paparkan ini. Ya, bagi metafisiker semua harus memahami apa yang disebut fase spiritual atau perjalanan spiritualisme, baik di dalam diri sendiri atau di dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda semua. Saya akan menjelaskan fase pertama yang seyogianya dialami terjadi dalam perjalanan hidup spiritual seseorang. Fase yang pertama adalah ini fase kegelapan. Apa maksudnya fase kegelapan? Fase ini seseorang akan berada di kondisi seperti janin yang masih ada di dalam kandungan seorang ibu. Ia gelap, ia tidak mengerti apa-apa, ia tidak memahami apa-apa, dan seluruh perjalanan kehidupannya, alur kehidupannya disuplai dari luar dirinya secara spiritual. Seperti janin di dalam kandungan, maka ia bisa hidup hanya oleh karena suplai dari si pengandungnya, yaitu ibunya. Bagi seseorang di dalam hal spiritualisme di tahap ini, segala pengertiannya, segala kehidupan spiritualismenya disuplai atau dipengaruhi oleh hal yang ada di sekitar dirinya. Seperti contoh dipengaruhi oleh lingkungannya, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan menjadi drive, akan menjadi pemicu segala tingkah laku orang tersebut. Itu adalah tahap pertama, tahap awal yang dialami perjalanan spiritual seseorang, yaitu fase ketidaktahuan atau fase kegelapan. Dan setelah fase kegelapan itu berjalan sekian lamanya pada diri seseorang, maka akan tiba saatnya orang tersebut dibawa masuk ke fase berikutnya. Ya, fase berikutnya ini akan berbeda dengan fase yang di awal tentunya. Di fase kedua ini atau yang disebut fase kelahiran spiritualisme, seseorang akan seperti yang tadinya berada di dalam lorong gelap, di dalam ruang gelap, seperti diberi sebuah cahaya kecil, ya mirip lampu senter lah. Lalu
Di fase ini perjalanan hidup seseorang menjadi lebih baik. Segala tingkah lakunya, tindak tanduknya menjadi lebih baik dari sebelumnya karena adanya cahaya atau ilmu yang diterima oleh orang tersebut. Dalam fase ini orang tersebut cenderung sangat antusias dengan kehidupan spiritualnya, tahap spiritualnya yang baru ini. Ia akan menerima segala bentuk pengertian apapun yang dijumpainya. Guru manapun yang sampai di dalam kehidupan spiritualnya, ia akan dengan antusias menyerap ilmu-ilmu tersebut tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada sikap kritis apapun. Di titik ini seseorang akan mudah sekali untuk dibentuk dan diarahkan oleh guru spiritualismenya. Tetapi sisi buruknya adalah di sisi ini, di tahap ini, seseorang akan dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum gurunya. Ia bisa dengan mudah dibentuk menjadi sangat fanatik dan juga menjadi sangat-sangat radikal. Di fase ini, banyak orang kemudian disalah gunakan atau dimanfaatkan untuk menjadi pengikut yang radikal, ya. Jadi kalau Anda dapat melihat pribadi-pribadi yang begitu radikal, secara tahapan spiritual, orang yang direkrut tersebut berada di tahap kelahiran baru spiritualisme. Itu adalah fase yang kedua. Setelah sekian lamanya berada di fase yang kedua ini, dan orang tersebut dapat keluar dari kotak yang dibuat oleh oknum gurunya, dari tempurung yang dibuat oleh gurunya, maka orang tersebut akan beralih atau menuju tahapan baru atau fase baru di dalam kehidupan spiritualnya, yaitu tahap yang ketiga, yaitu fase mencari atau menggali ke dalam secara spiritualisme. Ya, seperti apa perjalanan di tahap ini? Di tahap ini seseorang mulai memiliki sikap kritis terhadap berbagai pengertian atau ilmu spiritualisme. Ya, dan kemudian di tahap ini ia mulai belajar dan mandiri, dan itu memungkinkan seseorang untuk melihat atau menggali ke dalam perihal spiritualisme. Ia tidak lagi menggali keluar, ia tidak lagi mencari keluar, tetapi mencari dan menggali ke dalam dirinya perihal spiritualisme. Dan di fase ini orang tersebut akan mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh guru-guru spiritualismenya ternyata sangat jauh berbeda ketika ia mendapati pengertian yang sama, substansi yang sama yang didapatinya dari dalam dirinya. Karena di dalam dirinya terdapat guru sejati yang tanpa tendensi, ya, di dalam menyampaikan ilmu. Berbeda dengan fase yang kedua tadi, bahwa guru yang di luar itu cenderung tendensius, cenderung memiliki motif baik untuk kepentingan pribadi guru tersebut atau kepentingan organisasi. Nah, itu guru yang dari luar. Guru yang di dalam itu murni. Maka pengertian yang disampaikan guru yang dari luar dan guru yang dari dalam itu sangat kontras sekali. 96% guru yang ada di luar yang beredar hari-hari ini, yang beredar ya, sudah korup. Yang tadi saya bilang sudah ditunggangi oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan atau organisasi. Itu adalah tahapan atau fase yang ketiga yang akan dialami di dalam perjalanan spiritual seseorang. Dan kemudian setelah fase ini berjalan sekian waktu lamanya dengan segala dinamikanya,
maka seseorang akan kemudian beralih ke fase berikutnya, yaitu fase yang keempat sebagai spiritual praktis. Ya, dan di fase keempat ini, seseorang sudah sedemikian berilmu, sudah banyak sekali ilmu dan pengertian secara spiritual yang didapatkan dari proses ia mencari ke dalam tadi, ke dalam guru sejati yang ada di dalam dirinya. Dan setelah begitu banyak ilmu dan pengertian yang ia miliki, orang tersebut akan mulai mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hasilnya, efeknya adalah ia berhasil memperbaiki kualitas kehidupan hampir dalam setiap aspek kehidupannya menjadi lebih baik. Baik di dalam hal kesehatan jasmani, kesehatan jiwani, ya pola pikir, relationship dan segala macam, juga dalam hal ekonomi, keuangan, hampir di dalam segala hal. Di fase ini, di tahap ini, orang tersebut mengalami begitu rupa perbaikan kualitas kehidupan yang signifikan. Namun, jika orang tersebut tidak cukup peka dan waspada di dalam menjaga kesadaran spiritualismenya, di fase ini orang rentan sekali tergelincir. Merasa sudah berilmu, merasa sudah mampu menguasai keadaan, maka ada kecenderungan kebanyakan orang itu menjadi condong ke arah hal-hal yang sifatnya duniawi, materialisme. Di dalam perjalanan hidupnya, ia condong untuk mencapai pencapaian-pencapaian baru di dalam hal-hal materialisme. Maka di dalam realita kita dapat melihat orang begitu rupa yang secara notabene-nya berilmu spiritualisme, tetapi begitu condong ke arah hal-hal yang duniawi, materialisme. Sekian waktu lamanya, di fase ini berjalan sebagai fase keemasan bagi perjalanan spiritualisme seseorang. Mengapa saya sebut fase keemasan? Karena hampir setiap hal dalam kehidupannya berhasil diperbaiki dengan ilmu spiritualismenya. Maka akan tiba saatnya bergeser masuk fase atau tahap berikutnya, yaitu tahap yang kelima. Di fase ini, seseorang akan masuk kepada tahap ia mengajar atau membimbing orang-orang di sekitarnya secara spiritualisme. Ia mulai mengajar baik dalam skala kecil di lingkungan sekitarnya, di orang-orang sekitarnya, lalu kemudian skup itu akan diperlebar, diperluas, menjangkau lebih banyak lagi orang-orang untuk diberi pengertian atau dibimbing perihal spiritualisme. Namun, kembali saya mengingatkan, jika seseorang atau mungkin Anda hari ini berada di fase ini, fase yang kelima, yaitu sebagai pembimbing, pengajar spiritualisme, Anda harus selalu waspada. Karena di tahap ini kita dapat melihat para pelaku spiritualisme, dalam hal ini guru spiritualisme, jatuh dan tergelincir ke dalam kenistaan. Ia mulai mengajar dengan tendensinya atau condong kepada hal-hal materialisme. Contoh, mengadakan kelas-kelas atau seminar yang sifatnya berbayar. Saya sangat merasa ironis ketika seseorang hendak mengajarkan ilmu atau pengertian yang bermanfaat, tetapi terlebih dahulu pesertanya ditodong, dipalak gitu ya. Sementara di dalam hikmat atau pengertian yang Tuhan berikan kepada saya ketika seseorang mencari ilmu dan pengertian, lebih banyak orang yang berada di dalam kesulitan atau kesusahan. Maka akan menjadi sangat kejam kalau orang hendak berilmu, hendak belajar,
kemudian dipalak terlebih dahulu. Nah, kebanyakan guru spiritualisme menjadi begitu materialisme. Ya, dengan seminar atau ceramah-ceramah yang berbayar, ya kalau mau mengundang saya harus transfer dulu sebagai uang transport. Bahasanya begitu. Dan nanti setelah selesai, ya angkanya segini. Ya, kita banyak menjumpai itu. Dan ironisnya bahkan setelah dibayar sekalipun orang itu nggak datang gitu loh. Dan itu sangat disappointment. Terlebih lagi itu ironi buat saya. Kita dapat melihat di TV banyak guru-guru spiritualisme ya yang kemudian tersandung berbagai-bagai kasus penipuan. Itu sudah kriminal. Atau tersandung narkoba. Atau berbagai politik kotor yang dijalaninya, yang kemudian membuat ia tergelincir jatuh ke dalam jurang kenistaan. Fase yang kelima, dalam perjalanan spiritual seseorang akan dibawa menjadi seorang guru pembimbing. Dan kalau orang itu lulus di fase keempat, kelima dengan tetap murni, ya, maka ia akan masuk kepada fase yang keenam, yaitu fase yang disebut moksa. Di fase ini akan benar-benar jauh berbeda dengan fase keempat dan kelima sebagai fase keemasan di dalam perjalanan spiritual seseorang. Mengapa begitu? Ya, di fase keenam, seseorang akan kembali dibawa kepada yang namanya lembah kekelaman. Kalau di fase awal, seseorang itu seperti berada di dalam ruang gelap. Nah, sama di fase yang keenam ini, perjalanan spiritual seseorang akan juga kembali dibawa ke dalam lembah kekelaman. Hanya perbedaannya fase awal tidak mengerti apa-apa, tidak memiliki ilmu. Di fase keenam ini, orang ini sudah sangat berilmu. Bayangkan. Di fase keenam ini, realita yang terjadi terhadap seseorang akan begitu menyakitkan. Ini adalah fase-fase yang tidak mudah. Fase berat di dalam perjalanan spiritualisme seseorang. Bayangkan, setelah sedemikian rupa banyaknya ilmu dan pengertian yang dimiliki, ia harus mengalami segala ilmu dan pengertiannya tidak lagi berfungsi. Seperti yang batal ilmunya. Kalau di fase sebelumnya ia berhasil memperbaiki kehidupan ekonomi, seakan-akan ketika ia butuh sesuatu, ia sembahyang dan ia praktekkan ilmunya, berhasil mendapatkan perihal ekonomi gitu ya. Di fase keenam ini sama sekali nothing. Secara pengertian ilmu spiritualismenya seperti sedemikian rupa tumpul. Tidak efektif lagi memperbaiki kehidupannya yang mengalami masalah yang begitu bertubi-tubi. Baik secara kesehatan ia menurun, baik secara kejiwaan juga ia mulai merasa galau gitu ya, gelisah. Dalam hal ekonomi keuangannya juga sedemikian rupa drastis menurun. Bayangkan, dari perjalanan yang begitu naik mapan dibuat turun sedemikian rupa dan tidak bisa direm. Di titik ini, yang Tuhan mau lakukan terhadap orang tersebut di dalam perjalanan spiritualnya adalah memangkas habis segala hasrat duniawinya, hasrat materialismenya. Ini terkait tentang benda-benda harta duniawi. Ini terkait tentang bahkan orang-orang yang paling Anda kasihi di sekitar Anda. Bisa anak, bisa istri. Pada saatnya kelak Anda akan berada di titik hal itu semua terambil dari kehidupan Anda. Sehingga Anda berada kembali di titik nadir. Di titik zero. Gelap, kelam. Dan di titik ini Tuhan akan membuat seseorang sampai kemudian ia menyadari dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Dan ini adalah levelnya para nabi. Saya berikan contoh seorang nabi yang mengalami hal ini sedemikian hebat, sedemikian beratnya. Anda pernah mendengar Nabi Ayub. Nabi Ayub itu di dalam kehidupannya pada zamannya ia nabi yang terkaya. Ia memiliki yang disebut namanya kemewahan duniawi. Harta bendanya tak terhitung dikatakan. Tetapi Anda dapat bayangkan Ayub yang tercatat sebagai nabi harus mengalami pemurnian yang demikian hebat di dalam kehidupannya. Seluruh harta bendanya Tuhan ambil melalui sosok yang disebut kali, atau yang disebut iblis, atau yang disebut setan. Tuhan pakai sosok tersebut untuk menghabisi kehidupan duniawinya. Hartanya habis-habisan. Lalu setelah hartanya habis, kemudian orang-orang terkasihnya juga diambil sedemikian, anak dan istrinya. Lalu setelah anak dan istrinya, kesehatannya pun sedemikian rupa diganggu, sampai ia tidak lagi terlihat kemewahan di dalam dirinya. Bayangkan, dari seorang yang sangat makmur, bayangkan dengan segala kemewahannya harus berada atau menjadi seorang pribadi yang sakit dan miskin sendirian. Ya, dalam hal ini mungkin orang berkata atau mengolok-olok, dan itu sudah terbukti di dalam literasi suci, di dalam kitab. Ayub itu diolok-olok bahkan oleh teman dekatnya sendiri. Ya, mungkin berkata, ya ilmumu gak berguna lagi, ilmumu palsu. Ya, buktinya kamu menjadi miskin hari ini, badanmu sakit. Anda dapat bayangkan, dari yang awalnya sebagai seorang yang kaya raya, Ayub bahkan diolok-olok oleh teman dekatnya sendiri. Dan inilah fase di mana dalam perjalanan spiritual seseorang akan dibawa kepada tahap yang disebut moksa, yaitu dilepaskan dari segala kemelekatan hal-hal duniawi, materialisme. Siapkah Anda yang hari-hari ini tertarik dengan hal-hal spiritualisme untuk masuk ke dalam tahap ini, di mana ada masa Anda benar-benar dikuliti habis-habisan secara hal duniawi? Anda berdoa tetapi Tuhan seakan-akan diam. Ilmu yang Anda praktekkan seakan-akan tumpul. Tujuannya adalah untuk membersihkan, pemurnian tubuh jiwa roh kita, supaya kita kembali kepada aslinya, yaitu kepada pemilik atau pencipta kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tetapi harus di dalam kemurnian yang sejati, melalui proses tahapan perjalanan spiritual, dan berakhir dalam keadaan moksa. Dan Anda akan diolok, Anda akan diejek, Anda akan dihina oleh teman-teman, kolega, dan bahkan keluarga Anda sendiri, seperti yang dialami Ayub. Dan itulah yang akan dialami di dalam perjalanan spiritualisme seseorang. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hal amazing yang saya maksud di awal. Setelah serangkaian tahapan atau fase perjalanan spiritual seseorang berjalan baik dan berhasil lulus gitu ya, sampai pada tahap moksa, maka yang terjadi adalah reward yang besar yang akan Tuhan berikan untuk Anda yang berhasil melalui tahapan demi tahapan perjalanan spiritual tersebut, dengan tesnya gitu ya, dengan ujiannya. Apa rewardnya? Setelah sedemikian rupa ia dibentuk, dikuliti habis-habisan kehidupannya, menjadi miskin dan sakit, ia sebatang kara kini, tetapi kemudian Tuhan kembalikan. Ini dicatat loh di dalam kitab suci. Tuhan mengembalikan itu semua 2 kali lipat dari sebelumnya. Double atau digandakan. Bayangkan.
Dan kembali Ayub tercatat sebagai orang terkaya pada zamannya, yang mendapatkan double reward, penggandaan. Tetapi setelah berhasil melalui ujian, proses yang disebut moksa. Itulah reward yang akan dicapai, yang akan diterima oleh setiap orang di dalam perjalanan spiritual yang berhasil mencapai tahapan yang disebut moksa. Kiranya ini dapat memberikan sebuah pengertian atau pencerahan kepada setiap insan metafisiker semua. Kiranya ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih.